Sementara dapat saya kabarkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pada hari ke-10 ini ada 7 jamaah haji Indonesia yang syahid atau wafat. Ketua MUI Provinsi Banten meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, sejumlah negara menyatakan sebagian besar jemaah haji yang meninggal dunia selama musim haji tahun ini merupakan jemaah tidak memiliki izin haji. Sebanyak 138 jemaah dari Indonesia meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, haji tahun ini merupakan angka terbesar penyumbang jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Apa saja catatan evaluasi dari tim WAS DPR? Saya sudah bersama dengan tim WAS Haji DPR RI, Kang Aceh Hasan Sazili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Andro. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah Kang sehat. Kang, punten kemarin viral Kang soal tenda jemaah reguler yang dibandingkan dengan mancanegara ya Kang. Bahkan nominalnya tertera. Tapi ada juga jemaah Indonesia yang kabarnya protes mengenai kondisi tenda yang overkapasitas dan sebagainya, Kang Aceh. Gimana Kang Aceh melihatnya? Ya, dari hasil peninjauan kami ke beberapa tenda yang ada di Mina, memang tidak terelakkan overcapacity tersebut ya, atau melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh misi haji Indonesia. Misalnya seharusnya misalnya satu tenda itu diisi oleh 400 orang, tetapi di situ tertulis 440 orang. Tentu agak sulit rasanya bagi jamaah haji kita ya, terutama di Mina, karena di Mina ini kan mereka menginap 2 sampai 3 hari ya. Antara 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah gitu. Kemudian kita tahu juga yang menjadi keluhan hampir semua jamaah adalah soal ketersediaan toilet gitu ya. Nah, toilet kita ini juga masih jauh dari yang kami harapkan. Misalnya satu jamaah idealnya rasionya 50 jamaah itu satu toilet. Tapi kami menyaksikan ya antrian itu bisa 2 jam gitu ya. Dan bahkan di tenda yang kami kunjungi ada beberapa jamaah lansia yang terpaksa dia harus buang air kecil itu di samping toilet dengan memanfaatkan air mineral untuk membersihkannya. Ini kan menurut saya harus diantisipasi sedemikian rupa. Maka sebetulnya di dalam rapat kami dengan Kementerian Agama, kami sudah mengusulkan bahwa terutama untuk lansia dan risti itu harus ada tenda khusus atau ditempatkan dalam konsep tanajul gitu. Yaitu di mana mereka pada saat lempar jumroh, mereka ke Mina, dan kemudian mereka mabit dalam beberapa jam, kemudian mereka bisa kembali ke hotel khusus yang disediakan oleh Kementerian Agama gitu. Sehingga bagi lansia mereka setidaknya bisa tidak mengalami peristiwa di mana mereka kesulitan untuk bisa tidur ya, atau misalnya harus antri begitu panjang. Kita kan tahu bahwa kalau orang sudah usia sangat sepuh, untuk menahan kencing aja kan susah begitu. Nah, hal-hal semacam ini saya kira akan menjadi catatan kami ke depan dalam konteks perbaikan ya. Satu hal lagi, memang sekarang ini relatif penyelenggaraan haji kita lebih tertib karena ada nusuk ya. Ya, sehingga nusuk. Tetapi kami masih menemukan kasus di mana ada beberapa jamaah haji kita justru belum mendapatkan nusuk ya. Dan nusuk tersebut sangat penting karena inilah yang kemudian akan diperiksa oleh otoritas pemerintah Arab Saudi ketika mereka akan berhaji. Karena pemerintah Arab Saudi sendiri ini sedang gencar-gencarnya melakukan razia terhadap haji ilegal gitu. Nah, beberapa jamaah merasa bahwa mereka nggak nyaman kalau nggak pegang nusuk gitu. Ini adalah data terakhir satu. Kemarin berapa Kang yang dideportasi itu? Ada emang? Deportasi yang digunakan ada Kang? Kalau haji resmi tentu tidak ada ya, karena mereka kemudian bisa menunjukkan kepada otoritas askar yang ada di pemerintah Arab Saudi ini dalam bentuk visa haji gitu. Tetapi memang banyak di antara jamaah haji yang tidak memiliki nusuk dan tidak memiliki visa haji, mereka dipulangkan ke tanah air kita. Tapi kan tentu ini membuat kita menjadi gak nyaman ya, karena hal tersebut membuat ya nama bangsa kita juga menjadi tercoreng gitu ya. Jadi karena itu saya kira
ke depan ya memang ini pendekatan penyelesaiannya bukan hanya semata-mata kita melakukan pembicaraan dengan pihak penyedia layanan seperti Masyarik gitu, tetapi jauh lebih penting juga adalah bagaimana terus melakukan pendekatan diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi agar proses layanan haji kita bisa melihat sekarang di media sosial begitu sangat gencar membanding-bandingkan antara Indonesia dengan negara tertentu, salah satunya dengan negara Korea. Padahal secara nominal memang ya jauh ya. Tentu ya, memang tidak mudah untuk bisa mengelola jumlah jemaah yang paling terbesar tadi Mas Andro sebutkan ada 241.000 jemaah haji yang terdaftar ya, belum lagi yang misalnya furoda yang tidak masuk di dalam kuota resmi gitu ya, walaupun tentu furoda juga merupakan kuota resmi. Tapi poin pentingnya adalah memang Indonesia perlu melakukan pendekatan secara khusus agar dengan jumlah jamaah terbesar tentu kita harus mendapatkan layanan-layanan tertentu yang diberikan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi melalui pihak syarikah yang ditunjuknya agar memberikan layanan yang terbaik buat jamaah haji Indonesia gitu. Ukuran terbaik itu memang Kang Aceh kita agak susah ya Kang merealisasikannya karena setiap tahun ada saja kan catatan. Tapi kalau dengan biaya yang mereka keluarkan, bahkan waktu tunggu yang begitu lama dari jemaah Indonesia, Kang Aceh, apakah mungkin ke depan mereka akan mendapatkan kualitas kenyamanan sekalipun mereka statusnya reguler kan? Ya, ukurannya sederhana ya. Kemarin kan Kementerian Agama menyampaikan kepada kami, misalnya tenda di Mina. Kementerian Agama menyampaikan kepada kami bahwa kesepakatannya adalah ukuran kasurnya itu 0,8 sampai itu kan? Iya, 0,8 sampai panjangnya 175 ya. Tentu panjang tersebut kan kalau kita lihat itu kan sangat kecil sekali. Ya, kita saja mungkin badannya panjangnya enggak pas sekali gitu loh. Sehingga misalnya bagi masyarakat atau para jamaah untuk lewat pada saat ada orang yang menempati tenda itu agak kesulitan gitu loh. Idealnya kami tentu menginginkan agar space yang diberikan itu misalnya 1,5 meter gitu ya, 1,5 meter hingga kali 200 cm ya, sehingga ada space gitu, ada jalan kalau misalnya mau Berarti masukan itu sebenarnya sudah disampaikan saat rapat. Tentu, itu dari sejak awal kami sudah sampaikan bahwa jangan sampai keluhan jamaah tentang sempitnya tenda di Arafah maupun tenda di Mina ini bisa diantisipasi dengan satu proses pendekatan kepada pihak pemerintah Arab Saudi melalui pihak swastanya gitu ya, agar perjanjiannya itu kita betul-betul detail gitu ya, sehingga misalnya tidak ada lagi kasus di mana para jamaah kita ya seperti kalau dalam bahasa Sundanya itu entep pindang gitu ya. Artinya ya di entep aja gitu, disusun sangat rapat sekali gitu, sehingga jamaah juga agak sulit untuk bisa bergerak gitu. Apalagi yang nggak siap. Belum lagi kami juga mendapatkan laporan misalnya AC-nya mati, apalagi di saat tengah ekstrim kan ya. Siang yang sangat terik gitu kan. Ini yang saya kira memang harus menjadi catatan kita ke depan ya. Kami juga sangat berharap tentu kepada pemerintah juga harus dengan jumlah jamaah yang paling besar, tentu misalnya untuk tenda di Mina kita harapkan ya setidaknya jangan sampai 3-4 kilo lah, walaupun ini jauh lebih baik ya. Kayak tahun lalu bahkan sampai 7 kilo jaraknya, karena menempati di yang disebut dengan Mina Jadid. Nah untuk ke depan tentu saya kira dengan jumlah jamaah terbesar, dan kita lihat juga dari segi postur tubuh orang Indonesia kan tidak sebesar bangsa lain, misalnya Afrika atau Eropa atau bangsa-bangsa yang lain. Nah ini yang saya kira perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depan agar proses diplomasi, proses perjanjian kontrak, dan saya kira Mas Andro ya yang harus diketahui juga bahwa ini kan juga hal ini bukan hanya terjadi pada jemaah reguler. Kami juga kemarin
mendapatkan masukan dari beberapa penyelenggara ibadah haji khusus bahwa mungkin seperti maktur ini punya akses terhadap pihak masyarik sehingga lebih nyaman. Tapi kami menemukan di beberapa maktab haji khusus pun juga jamaah haji khusus mengeluhkan soal kapasitas dari tenda di Mina. Nah ini juga saya kira juga perlu mendapatkan perhatian agar ya semua sesuai dengan yang dibayarkan oleh masing-masing jamaah itu bisa menikmati layanan yang terbaik. Maksud kami jangan sampai ada anggapan, kan kemarin udah naik biaya meskipun pemerintah subsidi tapi jadi 56 juta ya Kang ya? Ya. Sudah 56 juta tapi kualitas pelayanannya kan harusnya juga berbanding lurus. Ya sebetulnya kalau kita anggarkan, terutama misalnya pada saat puncak haji, itu semua kami anggarkan dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh pihak layanan di Arab Saudi tanpa membeda-bedakan. Ya. Misalnya kami telah menganggarkan bagi pihak masyarik per jamaah itu sebesar 5.200 rial. Ya, tetapi faktanya kan beberapa jamaah tidak semuanya bisa menikmati itu. Ya kan? Ada yang kemarin melaporkan kepada kami tidak mendapatkan kasur, walaupun kasurnya kasur tipis gitu. Kenapa? Karena yang disediakan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kloter yang datang ke tenda tersebut gitu. Ya, atau yang kami temukan misalnya ada beberapa jamaah kita yang memilih untuk tidak tinggal di tenda, lebih baik tanajul. Tanajul itu artinya mereka mabitnya tetap di Mina, tetapi setelah memenuhi persyaratan tengah malam mereka kembali ke hotel. Itu juga jumlahnya cukup banyak dan itu sebagian besar memang bagi jamaah yang tinggal di hotel-hotel dekat Mina. Nah ini yang saya kira juga nanti harus dikalkulasi. Prinsipnya semua calon jemaah haji kita ini kan harus mendapatkan layanan yang sama. Nah harapan kami ke depan tentu, dan ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi di Komisi 8 adalah kita memastikan ya agar misalnya pada pada jamaah haji tertentu, misalnya lansia dan yang risti itu mereka mendapatkan pelayanan khusus, ya sehingga peristiwa melonjaknya kematian pada puncak haji seperti tahun yang sekarang, walaupun tentu relatif sekarang lebih sedikit dibandingkan. Berapa kan yang sekarang? Yang sekarang ini per hari ini ya itu sebesar 166 jemaah haji kita yang wafat, yang syahid di musim tahun haji ini. Dan kalau kita lihat datanya 66 jamaah tersebut, Mas Andro, itu usianya di atas 70 tahun. 66 jamaah usianya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya kalau kita mengambil dan melihat data yang ada, ya itu menunjukkan bahwa memang yang lansia dan yang memiliki resiko penyakit yang tinggi itu memang punya potensi untuk meninggal gitu pada saat puncak haji. Inilah yang kami dari sejak awal juga menekankan, mesti ada mitigasi bagi calon jemaah haji kita yang memang lansia dan riski tersebut dengan misalnya sebetulnya konsep murur yang kemarin diterapkan itu sudah cukup baik ya, meminimalisir potensi terjadinya mabit di Muzdalifah yang terlambat untuk dijemput ya. Dan saya kira nanti tentu ke depan harus dipilah juga mana jamaah yang risti dan lansia yang misalnya jamarohnya itu bisa diwakilkan gitu loh. Ya kan itu secara fikih kan juga boleh. Wajib haji kan ya, bukan iya, haji kan. Iya, gitu. Yang wajibnya kan mabit di Minanya gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya kira perlu dipikirkan oleh pemerintah sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan ibadah haji sehingga peningkatan kualitas haji Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih banyak Kang Aceh Hasan. Sama-sama. Kami berharap dari tim BOS DPR ini membuat catatan, kemudian dilaporkan dan juga ada realisasi perbaikan kedepannya demi penggaran, demi melayani jemaah Indonesia yang merupakan kontribusi yang punya kontribusi terbesar setiap tahunnya